Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustamiin tema sejarah. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang sebelum pertempuran Uhud berlangsung. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan video kami sebelumnya, yakni kondisi pertempuran Uhud berlangsung. Berikut ulasan selengkapnya. Kedua strategi peperangan. Setelah pasukan muslim yang tersisa tinggal sekitar 700 orang saja, Rasulullah lalu memilih berkemah di lereng Gunung Uhud. Mengingat pasukan Quraisy lebih besar, Rasulullah mengambil strategi yang sama yang dilakukan di Perang Badar, yaitu menempatkan pasukannya di antara dua bukit, untuk mencegah sayap pasukan musuh menembus sayap pasukan muslim. Di sebelah kanan masalah bisa diatasi dengan keberadaan bukit yang besar, namun sayang sekali di sebelah kirinya bukitnya sangatlah kecil, yang sangat rentan ditembus oleh pasukan musuh. Untuk mengatasi hal tersebut Rasulullah menempatkan 50 pemanah. Beliau menyampaikan agar supaya pasukan tersebut tidak turun dalam keadaan apapun, sampai Rasulullah sendiri yang memintanya. Rasulullah menunjuk Abdullah bin Zubair untuk memimpin pasukan pemanah tersebut. Tak lama kemudian pasukan Quraisy sampai di area pertempuran. Pasukan tengah dipimpin oleh Abu Sufyan yang berdampingan dengan bendera Quraisy, yang bendera itu dipegang oleh keluarga Thalhah bin Abi Thalhah. Artinya ketika Thalhah gugur, bendera tersebut hanya bisa diambil oleh keluarga Thalhah. Sementara itu, di sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, dan kavaleri di sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dari sudut pandang pasukan utama muslimin, pasukan Khalid sulit untuk terlihat, namun oleh 50 pemanah, pasukan itu sangat terlihat dengan sangat jelas. Pergerakan mereka pun sangat diawasi oleh mereka. Yang ketiga, kondisi pertempuran. Setelah dua pasukan berhadap-hadapan, tradisi duel segera dimulai. Pembawa bendera Quraisy bernama Thalhah bin Abi Thalhah maju menantang duel. Tantangan tersebut lalu disambut oleh Ali bin Abi Thalib, dan akhirnya ia pun berhasil membunuh Thalhah, dan bendera Quraisy pun jatuh, lalu dipungut oleh saudara Thalhah yang bernama Utsman bin Abi Thalhah, lalu ia pun harus gugur di tangan Hamzah. Singkat cerita, beberapa keluarga Thalhah habis dibunuh dalam pertarungan duel tersebut. Jatuhnya bendera Quraisy tersebut membuat semangat juang pasukan Quraisy terguncang. Setelah beberapa duel ini, kedua pasukan pun saling menyerang. Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Namun dengan semangat juang yang sudah hancur dari awal, pasukan Quraisy pun berhasil dipukul mundur, hingga membuat mereka lari tunggang langgang dan meninggalkan harta benda mereka. Melihat hal tersebut, pasukan Khalid bin Walid mencoba melakukan manuver dari belakang. Namun usaha mereka digagalkan oleh pemanah yang ada di atas bukit. Mereka berkali-kali dihujani oleh panah dari atas bukit, mereka pun terpaksa mundur. Sementara itu pasukan muslim mulai mengumpulkan harta rampasan perang. Hal ini dilihat oleh beberapa pasukan pemanah yang ada di atas bukit, yang mengira perang telah usai. Melihat pasukannya yang mulai tergoda, Abdullah bin Jubair mengingatkan dengan keras, bahwa perbuatan tersebut membangkang pada perintah Rasul. Namun apalah daya, godaan itu sudah merasuki mereka dengan hebatnya. Mereka pun turun untuk ikut membantu mengumpulkan harta rampasan. Tinggal yang tersisa di atas bukit hanya 7 orang yang tetap bertahan di atas bukit. Melihat tersebut, Khalid bin Walid tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia dan pasukannya melancarkan serangan dengan membantai sisa pemanah yang ada di atas bukit. Setelah itu pasukan Khalid memutari bukit dan muncul dari belakang pasukan muslim. Tak menyangka dengan keberadaan pasukan Khalid, pasukan muslim yang mengumpulkan harta rampasan panik. Seketika itu situasi menjadi keos. Pasukan Khalid pun menyerang sekitar 90 orang yang sedang mengumpulkan harta rampasan tersebut. Sementara itu pasukan Quraisy yang sedang dikejar berhasil memungut bendera mereka kembali dan berbalik menyerang kaum muslimin. Akhirnya dua pasukan muslim dari depan dan belakang bertabrakan. Hal ini membuat situasi sangat kacau. Dikisahkan dalam situasi ini terjadilah pembunuhan tak sengaja antara sesama pasukan muslim. Di tengah-tengah situasi yang keos ini, seorang Quraisy Sibah bin Abdul Uzza menantang Hamzah untuk berduel. Hamzah pun meladeninya, dan Hamzah berhasil membunuh Sibah. Namun sesaat kemudian,
Dari balik pepohonan Wasi muncul dan melemparkan tombak tepat mengenai perut bagian bawah Hamzah hingga tembus ke belakang. Hamzah sempat melihat Wasi dan ingin melawannya, namun rasa sakit tidak bisa ditahan, hingga akhirnya singa Allah itu syahid fisabilillah. Satu persatu sahabat Nabi yang lain pun ikut gugur, salah satunya pemegang bendera umat muslim, yaitu Mus'ab bin Umair. Saat situasi keos, pasukan musyrikin terus mendekati Nabi, agar bisa membunuh beliau. Mus'ab yang melihat itu berusaha mencegahnya, namun naas, ia pun berhasil dibunuh oleh Ibnu Qomiyah. Saat berhasil membunuh Mus'ab ia berteriak, bahwa ia berhasil membunuh Nabi. Akhirnya, tersebarlah rumor bahwa Nabi telah wafat. Berita hoaks ini menghancurkan moral pasukan muslimin, sehingga sahabat Umar bin Khattab berputus asa, namun sahabat Anas bin Nazar menyuruhnya bangkit dan menyusul Rasulullah. Mereka pun bangkit dan kembali bertarung, sehingga seketika itu Anas bin Nazar syahid fisabilillah. Rasulullah yang sudah dikira gugur berteriak menyeru para sahabatnya agar supaya berkumpul di sisinya. Namun situasi yang keos menyebabkan suara beliau tidak didengar oleh para sahabat. Hanya 9 sahabat yang berhasil berkumpul di sisi Rasulullah. Naas, teriakan Rasulullah ini didengar oleh pasukan Khalid bin Walid, ia pun mengejar Rasulullah. Dari 9 sahabat, 8 sahabat gugur, hanya Talhah yang tersisa. Ia terus melindungi Rasulullah. Saat situasi mendesak, Sa'ad bin Abi Waqqas datang membantu, keduanya lalu berusaha melindungi Nabi dan mundur ke arah Gunung Uhud. Saat mundur inilah Nabi dan kedua sahabat beliau, terperosok ke dalam lubang yang telah disiapkan oleh seorang Nasrani dari Madinah. Saat di dalam lubang inilah seorang Quraisy bernama Abdullah bin Abi Qomiyah, menghantamkan pedangnya ke punggung sebelah kanan baginda Rasulullah. Hantaman ini tidak melukai Nabi, namun hantaman kedua mengenai helm Nabi, hingga tembus dan melukai pipi beliau, sehingga gigi geraham baginda pun tanggal. Segera setelah itu, Talha berhasil membawa Nabi keluar, tak lama kemudian Sa'ad juga berhasil keluar. Tak lama kemudian Ali dan beberapa pasukan datang membantu, kedatangan pasukan muslimin ini membuat para penyerang Rasulullah mundur. Ali pun mengambil bendera pasukan muslimin yang telah jatuh. Melihat bendera itu, seluruh pasukan muslimin berdatangan, dan kembali berkumpul. Setelah pasukan berhasil berkumpul, Rasulullah memerintahkan mereka mundur ke atas Gunung Uhud. Kaum musyrikin berusaha mengejarnya, namun Abu Sufyan mencegahnya, karena terlalu beresiko. Dari lereng tersebut lalu Abu Sufyan berteriak, "Inilah pembalasan kami di Badar." Lalu Umar bin Khattab menjawab, "Sungguh kematian kami di surga, dan kematian kalian di neraka." Selanjutnya, kondisi setelah pertempuran. Di medan perang yang telah usai, terdapat banyak mayat yang bergelimpangan, lalu Hindun mendatangi jenazah Hamzah, lalu ia memotong hidung Hamzah dan memotong dadanya dan mengeluarkan jantungnya, lalu berusaha untuk mengunyahnya, tapi tak sanggup untuk menelannya. Lalu Hindun pun pergi bersama pasukan Quraisy. Setelah pasukan Quraisy pergi, Rasulullah turun, guna menguburkan para syuhada yang telah gugur. Setelah selesai dengan itu semua, mereka pun kembali ke Madinah. Keesokan harinya azan subuh berkumandang di Masjid Nabawi. As-salatu khairum minan naum. Kaum muslimin pun sholat berjemaah di masjid, lalu pulang ke rumah masing-masing. Namun menjelang waktu duha, tiba-tiba Bilal bin Rabah memanggil kembali kaum muslimin untuk berkumpul di masjid, rupanya ada yang ingin Rasulullah sampaikan. Selepas sholat subuh, hari itu malaikat Jibril datang menemui beliau dan menyampaikan bahwa pasukan yang kemarin bertempur diperintah Allah untuk mengejar kembali pasukan Quraisy yang tengah berada dalam perjalanan menuju Makkah. Ada beberapa muslim lain yang tak ikut kemarin meminta untuk ikut, namun Rasulullah melarangnya. Beliau menegaskan, yang ikut hanyalah kemarin yang ikut berperang, karena begitulah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, berkumpullah 630-an orang yang ikut perang kemarin, mengingat dari 700 pasukan kemarin sekitar 70-an orang yang gugur dalam pertempuran.
Setelah berkumpul mereka pun berjalan menuju Makkah. Banyak dari mereka yang masih berjalan dengan bertatih-tatih, dikarenakan luka dalam perang kemarin. Sementara di pihak musyrikin, mereka berhenti di tengah perjalanan dan berunding. Karena kemenangan mereka di perang Uhud, hanya untuk pembalasan kekalahan di perang Badar. Kemenangan ini masih saja tidak bisa membuka jalur perdagangan mereka menuju Syam. Lalu salah satu dari mereka berpendapat untuk menghancurkan Muslim di kota Madinah. Akhirnya mereka pun mengirimkan mata-mata menuju Madinah. Di tengah-tengah perjalanan, mata-mata ini kaget, karena melihat pasukan muslimin, ia pun kembali dan menyampaikan kepada Abu Sufyan. Tak percaya, Abu Sufyan mengirim utusan ke Madinah, untuk bertanya kepada orang munafik, dan benar saja, ternyata pasukan yang pergi itu hanyalah pasukan yang ia kalahkan kemarin di Uhud. Abu Sufyan kaget dan kebingungan. Saat kaum musyrikin kebingungan, pasukan muslimin sampai di daerah Hamra Asad, yang terletak sekitar 8 mil dari kota Madinah. Disinilah pasukan muslimin berhenti dan menancapkan bendera perang. Seorang utusan dikirim kepada pasukan musyrikin, yang membawa surat yang berisikan bahwa Rasulullah menunggu mereka di Hamra Asad. Mendapat tantangan itu Abu Sufyan dan pasukannya yang tadinya bertekad kembali ke Madinah, menjadi bimbang. Mereka takut jika mereka kalah di Hamra Asad, maka kemenangan mereka di Uhud akan menjadi sia-sia. Lalu Abu Sufyan mengirim kembali mata-mata untuk menilai kekuatan pasukan muslimin kala itu. Setelah kembali ia menyampaikan bahwa pasukan muslimin masih banyak yang terluka akibat perang kemarin. Namun satu hal yang pasti, semangat juang mereka sangatlah tinggi. Dan mereka semua siap bertarung sampai di titik penghabisan. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Abu Sufyan mengurungkan niatnya, dan menarik pasukannya untuk kembali ke kota Makkah. Baiklah mustamiin tema sejarah, semoga kalian sehat selalu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.